Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audrey Sabila Arifin, NIM 1902-1110009. Di sini saya akan sedikit membahas tentang desa yang tertinggal di Indonesia, khususnya di Pulau Kalimantan. Desa yang saya bahas ini bernama Desa Tumbang Topus yang terletak di Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah. Nah, desa ini merupakan desa yang paling ujung yang berada di Pulau Kalimantan. Nah, di sini tuh yang saya dapat untuk menuju ke Desa Tumbang Topus ini membutuhkan waktu sekitar 10 jam. Itu jalur jalur sungai, jalur air. Belum lagi harus menempuh jalur darat. Jadi kurang lebih mungkin hampir sehari atau bisa jadi sampai beberapa hari gitu. Nah, yang pertama untuk jalan daratnya itu ada jalan yang sangat-sangat berlumpur dan licin. Jadi agak sulit untuk sampai ke jalur airnya melalui jalur darat tersebut gitu. Di sini yang saya dapatkan juga seperti mobil itu sangat susah karena bannya nyelip dan sebagainya dan licin gitu. Jadi sangat membutuhkan perjuangan berupa ongkos maupun tenaga. Nah, dan yang kedua untuk jalur airnya ini menggunakan perahu yang bernama Cis gitu. Di perahu ini tuh sungai ini tuh sangat-sangat curam juga karena arusnya sangat-sangat deras gitu. Bahkan ada beberapa warga yang biasanya berlalu lalang atau bahkan yang memang sengaja akan ke desa sana itu sampai terbawa arus dan meninggal gitu. Nah, di sungai ini juga terdapat tempat untuk transit Cis ini gitu. Tempat ini tuh dibuat oleh warga sekitar untuk sekedar berkumpul atau makan bersama atau beribadah atau aktivitas-aktivitas kecil gitu, misalnya seperti beristirahat sebentar gitu. Nah, pokoknya untuk sampai ke desa tujuan itu sangat-sangat membutuhkan perjuangan gitu. Makanya termasuk desa yang tertinggal gitu. Nah, selanjutnya tertinggal dari segi pendidikan gitu. Nah, di desa ini tuh sebenarnya sudah disediakan asrama untuk para tenaga pendidik untuk menempati tempat tersebut. Jadi tenaga pendidik dari luar itu sudah disediakan tempat. Namun salah satu tempat tersebut tidak ditempati karena mungkin bangunannya yang sudah lama dan barang-barangnya juga yang sudah lama gitu. Jadi ada yang sedang dalam tahap pembuatan gitu. Nah, berdasarkan sumber yang saya lihat itu yang tahun 2018 itu masih berupa pembangunan gitu. Namun pada saat itu pembangunannya juga sempat terhambat dikarenakan anggarannya yang kurang gitu. Mungkin saya belum dapat informasi lebih lanjut, tetapi mungkin untuk sekarang sudah diteruskan gitu untuk pembangunannya gitu. Nah, dan juga pada waktu itu tuh tersisa 4 guru SD yang mengajar gitu. Jadi dari 6 guru itu hanya antara 6 dan 9 guru itu hanya tinggal 4 guru saja yang bertahan gitu. Mungkin dikarenakan jauh dan juga akses yang sulit membuat guru-guru tersebut tidak betah gitu ya. Dan di sini juga hanya ada 3 ruang kelas untuk 1 SD. Jadi untuk 6 tingkatan itu hanya ada 3 ruang kelas gitu. Dan hanya ada 17 orang murid gitu. Nah, di sini juga 4 guru yang tadi saya sebutkan ilmunya itu terbatas gitu. Jadi tidak bisa untuk mengajar bahasa Inggris atau teknologi informasi komunikasi dikarenakan ilmu yang terbatas dan fasilitasnya juga yang terbatas gitu. Nah, terus
Nah, sebenarnya potensi di desa ini itu mungkin bisa dikatakan sangat memungkinkan, tetapi tidak bisa dipaksakan dikarenakan mungkin sulitnya akses jalan darat. Karena kan untuk memanfaatkan potensi tersebut membutuhkan barang-barang atau peralatan yang tidak ada di desa tersebut gitu. Nah, untuk mengambilnya juga kan sangat sulit di desa atau daerah lain gitu. Jadi potensi desa ini tuh tidak bisa dimanfaatkan dengan baik gitu. Nah, dan yang terakhirnya itu aspek yang tertinggal itu dari segi sumber daya manusianya ya, tentu karena anak-anak di sana itu remaja-remaja atau anak-anak di sana itu diberi pilihan untuk menikah dengan orang di luar daerah untuk berkembang gitu, untuk mencapai keinginannya masing-masing gitu, atau tetap di desanya itu dan tetap tidak berkembang gitu. Nah, beberapa itu biasanya memilih untuk meninggalkan desanya. Nah, dan juga namun ada satu anak yang sampai mengenyam pendidikan berkuliah gitu. Tetapi anak ini juga memilih untuk bekerja di luar daerah dia gitu. Nah, yang dikhawatirkan ini nanti tidak akan ada sumber daya manusia untuk membangun desa tersebut gitu kan, karena kalau misalkan remaja-remaja atau anak-anak yang nantinya menjadi penerus desa tersebut tetapi ternyata memilih untuk keluar daerah dan mengembangkan dirinya sendiri, maka pasti akan kekurangan sumber daya manusia gitu. Dan juga yang terakhir ada kekurangan tenaga medis gitu. Padahal di sana tuh memang ada puskesmas walaupun terbatas fasilitasnya, tetapi di sana itu sangat-sangat kekurangan tenaga medis gitu. Apalagi mungkin di masa pandemi sekarang ya benar-benar kekurangan gitu ya. Untuk kepala desanya, sebenarnya desa dan warga di desa tersebut dan kepala desanya berharap bahwa pemerintah harus segera membangun akses darat yang untuk memudahkan berkembangnya desa tersebut gitu, untuk pembangunan dan perkembangan desa tersebut gitu. Nah, mungkin solusinya ya sama seperti yang tadi disebutkan gitu. Jadi di sini harus ada peran pemerintah untuk pembangunan desa tersebut. Nah, yang tentunya sangat memudahkan pembangunan gitu ya, mungkin dari aspek sumber daya manusia gitu, karena banyak tenaga-tenaga pengajar atau tenaga medis yang ingin ikut membangun desa tersebut tetapi terkendala karena aksesnya yang sulit dan membuat orang menjadi ya takut juga kan di perjalanannya gitu, merasa khawatir di perjalanannya gitu. Nah, mungkin dengan adanya jalan ini, jalur darat ini mungkin akan bisa memajukan baik dari aspek SDM, fasilitas, dan juga tenaga-tenaga pendidikan atau tenaga medis, sehingga pembangunan desa ini bisa lebih baik gitu. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.